Mari kita nyanyikan pujian buat Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa.
Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu yang ketiga ini. Kita sambut firman Tuhan dengan iman. Bapa yang baik, Allah yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan Tuhan. Kami masih boleh ada hari ini, dan kami sudah boleh melewati hari-hari yang sudah kami lalui. Kami percaya semua ini karena anugerah Tuhan yang benar-benar Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan pikiran kami, pendengaran kami, bahkan hati kami, supaya firman Tuhan yang kami terima itu dapat memberikan pengertian, berkat bagi kami semua. Hamba-Mu urapi ya Tuhan, supaya dia boleh berkata-kata sesuai seturut kehendak dan kemauan Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat berbicara atau berkhotbah tentang jangan menoleh ke belakang atau jangan berbalik, seperti gambaran yang saya gambarkan pada waktu itu, atau yang saya petik ayatnya, yaitu seperti istri Lot. Ini khotbah sambungannya, ada kaitannya sedikit ke sana. Namun ayat yang saya akan ambil dalam kitab Amsal passalnya yang ke-4. Ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Ini perikop mengatakan nasihat untuk mencari hikmat. Amsal pasal 4 ayat 25 sampai 27 dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang ratah, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah hikmat dan sebuah peringatan bagi kita dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, mengingatkan kita agar kita tetap dalam iman kita, dalam kita mengikut Yesus, harus tetap. Tetap di sini berarti tetap dalam koridor atau di mana apa yang diperintahkan Tuhan. Itu namanya tetap. Tidak bergeser sedikit pun. Karena kalau bergeser sedikit pun berarti tidak tetap. Saudara, kalau kereta api menuju Jakarta, satu gerbong aja keluar dari rel, maka akan membahayakan kereta api itu sendiri dan seluruh penumpang atau barang yang ada di dalam kereta api itu. Akan menimbulkan kecelakaan besar karena dia rodanya bergeser keluar daripada relnya. Demikian peringatan firman Tuhan yang kita sudah baca, dikatakan biarlah matamu memandang terus ke depan. Ini berbicara apa? Ini berbicara tentang fokus kita percaya kepada Tuhan. Tujuan kita kepada Tuhan. Mata adalah di mana kita
pakai mata ini untuk melihat semuanya yang ada di sekitar kita. Gelap, terang, kita lihat. Ini menunjukkan bahwa mata ini berarti dapat mengarahkan pikiran hati kita kepada apa yang kita lihat. Tapi saya juga mau katakan bahwa kita memiliki mata iman rohani kita. Dan inilah yang akan mengendalikan kita terus-menerus berjalan pada rel firman Tuhan. Makanya kalau iman kita luntur, iman kita keluar pada firman Tuhan, maka celakalah jiwa kita. Celakalah perjalanan hidup rohani kita. Sebab itu dikatakan, biarlah matamu, biarlah imanmu, biarlah kehidupan kerohanianmu tetap mengarah kepada Kristus. Dan terus ke muka dikatakan, tatap matamu ke muka. Kalau kita mengingat kembali apa yang terjadi kepada istri Lot, dia sendirilah yang menghancurkan hidupnya. Dia sendiri yang menghancurkan jiwanya. Malaikat sudah mengatakan, jangan menoleh ke belakang. Ini sebuah peringatan. Harus terus memandang ke depan. Saya menjelaskan soar itu tujuan. Kebahagiaan. Pandang terus ke depan. Karena di depan itu ada kebahagiaan. Ada sukacita. Ada kemenangan. Bahkan soar itu menggantikan lebih besar apa yang ada di Sodom dan kota-kota sekitarnya. Menggantikan kemegahannya, kesukacitaannya. Karena Allah yang bawa ke sana. Allah yang menuntun, Allah yang memerintahkan lari ke soar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Amsal ini mengingatkan kita, ketika Allah perintahkan kita harus tetap mata kita terus ke depan, artinya tetap percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, jangan menoleh, jangan berbalik. Tidak sedikit orang Kristen hari-hari ini gugur. Karena apa? Imannya sudah cukup besar, cukup naik. Tapi ada pengaruh-pengaruh dunia yang mendesak, mendorong dia kembali kepada dunia. Pikiran-pikiran dunia. Persoalan-persoalan dunia. Kemegahan-kemegahan dunia. Ini yang menghancurkannya. Ini terjadi, saudara. Bahkan tidak sedikit banyak orang Kristen menyangkal imannya karena pacar. Menyangkal imannya karena harta, menyangkal imannya karena kedudukan. Saudara, ini menyedihkan. Dan juga menyangkal akan Tuhan, karena mungkin sedikit ketersinggungan sedikit di gereja, di pelayanan, sesama pelayan, sedikit mundur. Lalu keluar dari pelayanan, keluar dari gereja. Banyak orang percaya, beriman, Kristen melakukan ini. Dan sedang terjadi hari-hari ini. Padahal satu kata perintah, biar tetap memandang terus ke depan. Fokus kepada Tuhan. Dalam pekerjaan apapun yang kita kerjakan, baik sekuler maupun pelayanan rohani, itu sebetulnya tambahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau lebih penting lagi dalam hidup kita, fokus, percaya. Alkitab mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Jadi utamakan Tuhan, maka hal yang mungkin sekuler, pelayanan, apapun yang kita kerjakan, itu Tuhan taruh dalam hidup kita. Sebab itu, jangan ada yang merasa bangga. Kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan saya. Ini ada sebuah kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Lot dan keluarganya diselamatkan, itu sebuah kepercayaan. Dan kasih sayang Tuhan supaya keluarga ini diselamatkan. Ini pun kita mengalami yang sama. Kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk dapat melakukan, melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di mana saja. Ya, kalau seperti sekarang kan kita ada di YPKD Eklesia. Kerjakan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Talenta karunia. Agar itu kelihatan. Kerjakan dengan iman. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketulusan. Kerjakan dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena ini Tuhan percayakan atas hidup kita. Kembali dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-26 sekarang. Tempuhlah jalan yang rata. Dan hendaklah tetap segala jalanmu. Tempuhlah jalan yang rata. Dan hendaklah tetap segala jalanmu. Mau mencari jalan yang rata di dunia ini sangat mudah. Saudara, di Bandung ini jalan utama di kota Bandung adalah salah satunya jalan provinsi yang namanya Soekarno-Hatta. Kalau di tengah kota ada Asia Afrika, banyak. Itu rata semua. Kalau seandainya nggak ada mobil lain di jalan ini, saudara boleh punya mobil lari semau saudara boleh. Tapi asal saudara sendiri ya di jalan itu. Karena kalau banyak saudara pasti nabrak. Banyak. Tapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, tempuh jalan yang rata ini adalah pikiran kita, hati kita, jangan sampai ada yang mengganjal. Jangan ada gunung-gunung yang menghambat. Jangan ada pikiran-pikiran yang salah menghambat jalan yang rata yang Tuhan berikan. Memang sangat sulit. Mau membuang cara berpikir kita tidak sesuai dengan firman Tuhan itu sulit. Hati kita seringkali berbicara sangat berbeda dengan firman Tuhan. Itu sulit. Tapi ini sebuah perintah. Harus jalan pada jalan yang rata. Tempuh jalan yang rata. Hendak tetap. Sudah dirata dan tetap. Saudara kalau bawa mobil dengan kecepatan tinggi, anggap dari Jakarta ke Bandung masuk tol, dengan kecepatan tinggi lagi kosong jalannya, saya pernah naik dan dibawa oleh seorang sopir yang saya sampai ngikut ngerem, walaupun saya tidak di belakang setir tapi ikut ngerem. Betul-betul membuat mengerikan. Dia tancap sampai 150 per kilometer. Dan seperti kita melayang di atas jalan. Rata. Dan harus fokus. Kalau dia nggak fokus mungkin saya sudah nggak ada hari ini. Ya bersama istri waktu itu. Kami waktu itu ada rapat sinode ke Jakarta. Mungkin kami tidak ada hari ini kalau si sopir pada waktu itu nggak fokus. Sudah kecepatan tinggi, saudara. Fokus sekalipun dirata, harus fokus. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Dalam ayat yang ke-27. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkan kakimu dari kejahatan. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan.
Dan saya memang lihat si sopir itu betul-betul fokus. Bahkan dia marah ketika kami berbicara. Dia bilang, kalian tolong diem, saya lagi fokus. Dan benar. Sampailah kami di Bandung dengan perasaan deg-degan. Tapi saya lihat memang dia fokus. Sedikit pun dia tidak menoleh matanya dan tangannya menggenggam setir itu dengan keras. Dan selamatlah kami sampai ke Bandung. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini suatu gambaran. Dikatakan tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ini sebuah perintah yang harus kita ikuti. Dalam perjalanan kami tadi, betul-betul membuat kami tiba di Bandung dengan cepat waktunya. Tapi saudara yang kasih di dalam Tuhan, di dunia ini pengaruhnya terlalu banyak. Dalam perjalanan iman kita, percaya kita, banyak godaan, banyak sindiran, banyak olokan, bahkan melewati lembah, gunung, sungai yang berarus tinggi, jalan yang berliku-liku, bahkan mungkin ada kerikil-kerikilnya. Saudara, kebanyakan kecelakaan terjadi di jalan yang lurus dan dengan kecepatan tinggi. Ada beberapa faktornya. Si sopirnya ngantuk, kendaraannya kurang fit, kurang bagus, rem, dan lain-lain sebagainya. Faktor jalan itu sendiri. Dan mengakibatkan kecelakaan, membahayakan nyawa seseorang. Dalam kehidupan perjalanan rohani kita pun sama. Ada bahaya-bahaya yang menghadang hidup kita. Termasuk, saudara perlu tahu, contoh istri Lot. Bahaya keinginan. Ada bahaya keinginan yang terjadi dalam hati dan pikiran istri Lot. Sehingga dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Ini bahaya, saudara. Jadi lebih bahaya itu kalau ada dalam pikiran kita. Sudah benar kita tertuju tetap beriman kepada Tuhan. Tapi kalau pikiran kita berubah, tidak menjurus kepada panggilan surgawi, maka kita akan kehilangan fokus dan kita kehilangan banyak hal. Dalam Filipi pasalnya yang ke-3 ayat 13 sampai ayat ke-16. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ini Paulus sendiri mengatakan, ini yang kulakukan, kata Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Ayat 15, karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Dengan kata lain, apa yang dikatakan aku berlari kepada tujuan, kata Paulus, itu dia sudah pikirkan secara matang-matang bahwa kalau mau fokus kepada Kristus akan memperoleh hadiah. Itu dalam ayat yang ke-16. Tingkat
pengertian yang telah kita capai. Artinya tingkat cara berpikir kita tentang Kristus itu sudah luar biasa. Artinya kita tidak mau lepas lagi kepadanya. Tatapan mata kita tetap fokus kepadanya. Dan dikatakan dalam ayat 16, dikatakan telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya pikiran yang benar tentang Kristus harus kita dikatakan lanjutkan. Tetap jalankan. Fokus. Karena dengan fokus ini dikatakan aku memperoleh hadiah. Aku memperoleh berkat. Aku memperoleh keselamatan. Aku memperoleh kekuatan. Aku memperoleh iman yang teguh. Dan aku memperoleh surga yang kekal. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kembali kepada Amsal tadi. Dikatakan tatapan mata kita terus tertuju kepada Allah. Artinya jangan ada pergeseran. Jangan ada hal yang tergeser juga. Karena niat iblis, niat kuasa kegelapan, mau merampas kita, menjebak kita, dengan cara berpikir kita, cara tindakan kita, supaya kita tidak fokus, mata kita tidak tertuju kepada Kristus. Itu terjadi kepada istri Lot. Kuasa kegelapan merasuk pikiran hati dia. Dan berkata, itu ada hartamu di sana. Sedang terbakar, kamu lihat ke belakang. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ini jangan sampai kita alami dalam hidup kita. Hampir-hampir kita mau berjumpa dengan Tuhan. Hampir-hampir kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bahkan kita sudah masuk dalam rel firman Tuhan. Iblis datang mengacaukan semuanya. Saya mau berpesan, banyak-banyaklah berdoa. Orang tua dulu mengatakan, banyak-banyak sembahyang. Banyak-banyak bertekun. Banyak-banyak sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Karena iblis juga saat ini sedang berjuang untuk merampas kita kembali dari tangan Kristus. Tapi semua itu ada pada pilihan kita. Kita mau mati, terima keselamatan, surga yang kekal, atau kita mau mati masuk neraka. Tuhan tidak inginkan satu jiwa binasa. Tuhan tidak inginkan istri Lot binasa, jadi tiang garam. Tuhan tidak inginkan. Tuhan inginkan keluarga Lot sampai ke soar. Tuhan inginkan keluarga kita sampai ke surga. Tuhan inginkan seluruh hidup kita menikmati surga. Bagian kita hari ini, bagian kita saat ini, berdoa juga bagi mereka yang tersesat. Berdoa bagi mereka tidak pada jalan Tuhan. Berdoa bagi mereka yang sedang menuju kepada kebinasaan. Tarik, panggil mereka. Ajak mereka. Bukan untuk memenuhi ruangan ini atau tempat di mana kita beribadah. Tapi untuk memenuhi panggilan surgawi. Banyak jiwa-jiwa di sekitar kita. Berbicaralah tentang kebenaran bagi mereka. Supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Lebih daripada itu, fokus dan tetap kita kepada Tuhan, ada yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Karena setiap apa yang kita kerjakan, itu akan memeraih semua janji Tuhan. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 dan seterusnya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan seterusnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian. Saya ulangi, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman atau zaman akhir. Harus kita bersyukur kepada Tuhan. Ternyata tatapan mata kita, tetap langkah kita kepada Tuhan, pasti dan pastikan tidak sia-sia. Karena apa? Ada janji Tuhan menerima bagian yang tidak dapat binasa. Di manakah tempat yang tidak binasa? Ya, surga. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya kelegaan ini tempat yang luas, tempat yang luar biasa, indah dan mulia. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena di hari-hari ini menjelang akhir zaman, Tuhan masih mengingatkan kita agar kita tetap teguh dalam panggilan Tuhan. Tetaplah mata kita tertuju kepada Kristus. Tetaplah mata kita arahkan kepada Tuhan, agar supaya mata kerohanian kita tetap terpelihara. Dalam ayat 6 pasal 1 Petrus pasal 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Inilah satu kebanggaan kita, satu syukur kita, bahwa kita dimuliakan oleh Tuhan. Kenapa? Ada kemurnian iman, ada kemurnian percaya kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, tetaplah maju terus, kuat, semangat, sehat di dalam Tuhan. Percaya Tuhan akan bertindak dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan kasih-Nya kita memperoleh dan meraih surga yang Tuhan janjikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allahku yang besar, sekalipun waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat, waktu-waktu yang hampir tak terukur, persoalan yang dihadapi, dilihat. Bahkan waktu-waktu penuh dengan kejahatan yang kami lihat di sekitar kami. Tuhan, kami hanya berseru memanggil nama-Mu. Lindungilah kami ya Tuhan. Jaga kami, pelihara kami. Kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Janji-Mu pasti terjadi atas hidup kami. Sebab itu kami mau percaya, kami meyakini bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu adalah berkat bagi kami. Hamba berdoa buat semua jemaat GPKD Eklesia Tuhan. Dimanapun rumah mereka berada, taruhlah malaikat di sana. Pasukan malaikat menjaga mereka. Baik anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, suami, istri, kekayaan yang Tuhan berikan, Tuhan, jaga mereka Tuhan. Agar mereka boleh melihat
bahwa pertolongan Tuhan itu selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, segala usaha yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu yang mungkin mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, Tuhan tolong, buka jalan, sertai, berikan kemenangan, berikan keberuntungan Tuhan. Supaya di dalamnya mereka boleh melihat pertolongan Tuhan itu masih ada, pertolongan Tuhan itu masih berlaku, dan biarlah mereka juga kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Seluruh rencana program pelayanan kami, Tuhan, kami hanya tetap serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, biar Tuhan Allah sendiri campur tangan di dalamnya. Segala keperluan, kebutuhan, keuangan umat-umat Tuhan, hamba-Mu sekeluarga, dan pelayanan yang kami kerjakan, Tuhan, berkatilah kami, keperluan kami. Kami percaya Tuhan akan menyatakannya, Bapa. Pekerjaan kuasa kegelapan yang coba-coba merampas hidup kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan, supaya di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita memuji Tuhan. Pujian yang berkata, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih
Sembahlah Yesus selama-lamanya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah mendengarkan pujian Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.